Jadi gue rekrut tim kerja gue buat gue kerja di salah satu project yang gue handle ya. Nah pada saat gue merekrut dan udah gue rekrut, project udah mulai jalan. Nah disitulah hal unik terjadi. Lo pasti ngandelin sama skill lo, tapi ternyata kenyataannya skill aja nggak cukup. Sebelum mulai, gue akan kasih info dulu ya. Kisah ini bukan cerita tentang hubungan percintaan yang romantis, drama perselingkuhan atau skandal. Cerita ini kisah nyata yang gue alami. Gue udah alami ini berkali-kali dan sampai sekarang masih gue alami. Sebagai seorang programmer yang udah punya pengalaman lebih dari 15 tahun, tentu gue punya banyak pengalaman yang bisa gue share sama kalian ya. Kebetulan belakangan ini gue sering banyak diminta buat jadi project owner atau project manager ya. Dan pada saat gue jadi project owner atau jadi project manager, gue ngelakuin salah satu tugas atau tanggung jawab sebagai seorang project manager, yaitu melakukan rekrut tim. Jadi gue rekrut tim kerja gue buat gue kerja di salah satu project yang gue handle ya. Nah pada saat gue merekrut dan udah gue rekrut, project udah mulai jalan. Nah disitulah hal unik mulai terjadi. Buat lo yang punya profesi sebagai seorang programmer, project manager atau teknisi atau analis ya, atau bahkan desainer dan lain-lain yang bergerak di bidang IT, lo pasti ngandelin sama skill lo. Tapi ternyata kenyataannya skill aja nggak cukup. Gue bakal cerita tentang tim-tim gue yang biasa udah gue rekrut. Mungkin gue bakal cerita beberapa kasus yang paling sering aja ya, yang paling sering terjadi di antara tim yang gue rekrut dan di antara tim-tim yang gue kerja bareng. Jadi tim yang gue rekrut itu gue pasti pilih tim yang punya skill yang hebat ya, yang bisa ngerjain, yang berpengalaman, yang bisa ngerjain tugas-tugas yang sulit ya dalam waktu yang singkat. Dan emang jenis tim yang pertama gue rekrut ini adalah jenis tim yang punya keahlian yang luar biasa, skillnya luar biasa. Kerjaan-kerjaan yang sulit aja dikerjain dengan cepat dan hasilnya bagus. Cuman jenis tim yang satu ini gue ada masalah. Masalahnya setelah beberapa waktu berjalan ternyata dia punya masalah di komunikasi. Komunikasinya buruk. Di WA nggak dibalas, di telepon juga nggak diangkat. Ini yang bikin gue stres kalau harus diminta laporan buat klien ya. Selanjutnya ada jenis yang kedua. Jenis tim gua yang kedua ini adalah orang yang nggak bisa ngebedain antara emosi personal dan profesional. Dia gampang kesinggung, orangnya gampang marah dan melankolis, drama. Dia bikin intrik dan konflik yang nggak perlu ya. Lalu ada juga jenis tim yang ketiga. Jenis tim yang ketiga ini dia punya kreativitas dan punya idealisme yang tinggi. Jenis tim yang kayak gini susah diatur, nggak bisa diurus. Dia selalu berpikir bahwa idenya adalah yang terbaik. Dia bahkan tidak menghiraukan ya requirement atau kebutuhan dan keinginan dari klien. Nah, jadi kesimpulannya buat lo yang berprofesi sebagai programmer, project manager dan desainer atau teknisi dan lain-lain, lo mesti berpikir bahwa skill atau keahlian aja nggak cukup. Lo mesti punya kemampuan komunikasi yang bagus. Yang kedua, lu bisa bedain antara personal dan profesional. Yang ketiga itu lu harus bisa mengimbangi antara kreativitas dan idealisme lu
dengan kebutuhan dan keinginan klien. Kalau misalnya lu diminta buat pendapat tentang, ya lu bisa keluarin kreativitas lo, ya mungkin diajukan sama klien, lalu klien mungkin bisa setuju atau tidak. Tapi yang paling penting jangan lu kerjain dulu, lu ajuin dulu aja. Oke, ini mungkin bisa ngebantu ya buat kalian programmer atau project manager, desainer, dan profesi-profesi lain, buat bisa mungkin introspeksi, buat bisa mungkin lebih jeli dalam memilih merekrut tim ya. Oke, itu aja. Makasih.